Malam itu, bulan purnama menggantung di langit Pajajaran, menyinari istana megah tempat Prabu Siliwangi berdiam. Namun, di balik keindahan malam, hati sang raja terasa sepi. Duduk di atas singgasana, ia menatap keris pusaka di tangannya, merenungkan keputusan yang telah ia ambil. Di hadapannya, berdiri seorang wanita berparas elok, Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Wajahnya penuh haru, matanya basah oleh air mata yang tak kunjung jatuh. Malam itu adalah malam perpisahan mereka, malam yang menjadi awal luka tak tersembuhkan di hati keduanya. "Nyai, aku tidak ingin ini terjadi," ujar Prabu Siliwangi dengan suara yang serak. "Namun, takdir telah menggariskan jalan kita berbeda. Aku harus menjaga rakyatku di daratan, sedangkan kau, sebagai penjaga lautan, memiliki tugas yang tak bisa kutempuh." Nyai Roro Kidul memejamkan matanya, berusaha menahan rasa sakit yang menghimpit dadanya. "Kanjeng Prabu, aku mengerti tanggung jawabmu. Aku tahu kita tak bisa melawan garis takdir ini. Tapi mengapa cinta yang begitu suci ini harus menjadi korban? Tidakkah ada jalan bagi kita untuk tetap bersama tanpa melanggar keseimbangan dunia?" Prabu Siliwangi berdiri, tangannya menggenggam erat keris pusaka seolah mencari kekuatan dari benda sakral itu. "Aku telah mencari jawabannya, Nyai. Dari para resi, dari alam gaib, dari wahyu yang kuperoleh di puncak meditasi. Namun, setiap jalur yang kutempuh hanya membawa pesan yang sama, daratan dan lautan adalah dua dunia yang tak bisa disatukan tanpa merusak keharmonisan semesta." Nyai Roro Kidul akhirnya membiarkan air matanya jatuh, membasahi wajah yang biasanya selalu anggun dan tenang. "Jika itu kehendak semesta, aku akan menerimanya, Prabu. Tapi ketahuilah, cintaku padamu tak akan pernah mati. Aku akan selalu menantikan saat kita bisa bersatu kembali, meski hanya dalam doa dan kenangan." Malam itu, angin bertiup kencang, seolah-olah alam turut merasakan kesedihan mereka. Suara gamelan yang biasanya mengiringi istana mendadak terhenti, digantikan oleh suara isak tangis para dayang yang menyaksikan perpisahan dua jiwa yang saling mencintai. Nyai Roro Kidul perlahan melangkah keluar dari istana, meninggalkan jejak aroma melati yang menguar di udara. Prabu Siliwangi hanya bisa memandang punggung wanita yang dicintainya itu semakin menjauh. Ia ingin berteriak, memanggilnya kembali, tetapi tanggung jawab sebagai raja menahannya. Ia tahu, keputusannya adalah demi kebaikan rakyatnya. Namun, di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, apakah pengorbanan sebesar ini benar-benar sebanding dengan harga yang harus dibayar? Di tengah perjalanan menuju pantai, Nyai Roro Kidul berhenti sejenak dan menatap ke arah istana. Ia membisikkan sebuah janji kepada semesta, "Aku akan kembali, Prabu. Entah kapan, entah bagaimana, cinta kita tidak akan mati, karena ia adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Dengan mantra terakhirnya, ia melompat ke dalam lautan, meninggalkan daratan untuk selamanya. Dan di malam yang sama, Prabu Siliwangi memulai hidup baru, dengan hati yang telah kehilangan separuh jiwanya. Di kedalaman Samudra Hindia, istana Nyai Roro Kidul berdiri megah, memancarkan kilauan hijau zamrud yang berpendar hingga ke permukaan laut. Namun, keindahan istana itu tidak mampu menghapus luka yang tertinggal di hati sang ratu. Setiap malam, ia berdiri di balkon istananya, memandang ke arah daratan, tempat Prabu Siliwangi memimpin kerajaannya. Ombak yang menghantam karang seolah membawa bisikan rindu yang tak pernah terucap. "Prabu," bisiknya lirih, "apakah kau juga merindukanku seperti aku merindukanmu?" Namun, hanya deru ombak yang menjawabnya, membawa keheningan yang menyakitkan. Sejak malam perpisahan itu, Nyai Roro Kidul menjadi sosok yang berbeda. Ia yang dahulu tegas dan penuh wibawa kini seringkali terlihat termenung. Para pelayan istana pun mulai khawatir. "Ratu, apakah ada yang dapat kami lakukan untuk mengurangi kesedihan Anda?" tanya salah satu dayangnya dengan penuh hormat. Nyai Roro Kidul hanya menggelengkan kepala, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Tidak ada yang bisa menyembuhkan luka ini," jawabnya. "Cinta yang terpisahkan oleh takdir lebih pedih daripada kematian." Pada suatu malam bulan purnama, sang ratu memutuskan untuk mendekatkan diri pada Prabu Siliwangi meski hanya dari kejauhan. Ia berubah menjadi embusan angin laut yang lembut, melayang hingga ke tepi pantai selatan. Di sana, ia menyaksikan Prabu Siliwangi duduk sendirian di sebuah batu karang besar, memandang laut dengan tatapan kosong. Hatinya bergetar, meski mereka terpisah oleh dunia, ia tahu Prabu merasakan hal yang sama. "Prabu, aku di sini,"
Nyai Roro Kidul berbisik, suaranya menyatu dengan angin malam. Namun, Prabu Siliwangi tidak bisa mendengar atau melihatnya. Sang ratu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menahan kerinduan yang tak mampu ia ungkapkan. Hari-hari berlalu, dan Nyai Roro Kidul mencoba menjalani tugasnya sebagai penjaga laut. Namun, setiap sudut lautan mengingatkannya pada kisah cinta mereka. Setiap aroma melati yang dihembuskan ombak membawa kenangan akan Prabu. Bahkan dalam keheningan malam, bayangan wajah Prabu Siliwangi terus menghantui pikirannya. Jika memang takdir tidak memungkinkan kita bersatu, mengapa aku masih merasa kau begitu dekat, Prabu? Tanyanya pada semesta, tapi seperti biasa, semesta hanya menjawab dengan sunyi. Nyai Roro Kidul kembali ke istananya, membawa rasa rindu yang semakin dalam, menunggu waktu di mana takdir mungkin akan berpihak pada mereka. Di daratan Pajajaran, Prabu Siliwangi duduk di ruang pribadinya, dikelilingi oleh kesunyian yang berat. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perpisahannya dengan Nyai Roro Kidul, namun bayangan wanita itu tak pernah benar-benar lenyap dari pikirannya. Setiap malam, terutama saat angin laut berhembus ke istana, Prabu merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah Nyai Roro Kidul masih berada di sisinya. Pada malam 27 Rayap, malam penuh berkah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk bermeditasi di dalam gua keramat, tempat ia biasa mencari petunjuk gaib. Dengan duduk bersila di atas batu dingin, ia menutup matanya dan memusatkan pikirannya pada Nyai Roro Kidul. Ia mengingat senyumnya, suaranya, dan aroma melati yang selalu menyertainya. Semesta, apakah aku akan bertemu dengannya lagi? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, suara gaib terdengar di telinganya, menggelegar namun penuh kelembutan. Prabu, cintamu kepada Nyai Roro Kidul belum berakhir. Di bawah langit malam Isra Miraj ini, pergilah ke pantai selatan. Di sana, kau akan menemukan jawaban atas kerinduanmu. Prabu Siliwangi tersentak. Pesan itu begitu jelas, seperti panggilan langsung dari semesta. Tanpa ragu, ia segera memerintahkan para pengawalnya untuk menyiapkan perjalanan menuju pantai selatan. Meskipun jarak jauh dan medan berat, ia tak peduli. Keinginan untuk bertemu kembali dengan Nyai Roro Kidul mengalahkan segalanya. Sepanjang perjalanan, Prabu Siliwangi hanya diam. Para pengawalnya yang setia tak berani bertanya, meski mereka melihat raut wajah sang raja yang penuh tekad dan kerinduan. Langit malam terlihat cerah, bintang-bintang berkilauan seperti menuntunnya ke arah lautan. Saat tiba di tepi pantai, Prabu Siliwangi meminta pengawalnya untuk menunggu di kejauhan. Ia ingin momen itu menjadi miliknya sendiri. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah batu karang besar yang biasa ia gunakan sebagai tempat meditasi. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar seperti irama doa yang dipanjatkan oleh alam. Di atas batu karang, Prabu Siliwangi menatap samudra luas di hadapannya. Hatinya dipenuhi harapan sekaligus kegundahan. Ia mulai melantunkan doa dan mantra sakti, memanggil nama Nyai Roro Kidul. Nyai, jika kau mendengarku, jawablah panggilanku. Aku di sini, menunggumu seperti yang selalu kulakukan dalam hatiku. Angin laut tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma melati yang begitu kuat. Ombak yang semula tenang mendadak menggulung tinggi, seperti menyambut sesuatu yang besar. Prabu Siliwangi merasakan hawa gaib yang begitu kuat, namun ia tetap teguh berdiri di atas batu karang. Ia tahu, momen yang telah ia nantikan selama ini akhirnya tiba. Ombak semakin menggulung dahsyat, membenturkan diri ke batu karang di mana Prabu Siliwangi berdiri. Aroma melati menguar begitu pekat, memenuhi udara malam. Prabu berdiri tegak, meski angin laut begitu kencang menerpa tubuhnya. Dari dalam kegelapan samudra, sebuah cahaya hijau zamrud perlahan muncul, memancar semakin terang. Hawa dingin bercampur energi gaib menyelimuti sekitarnya, membuat laut seolah menjadi sakral. Tiba-tiba, dari dalam lautan, muncullah sosok anggun dengan balutan kain hijau berkilauan. Nyai Roro Kidul berjalan di atas air, langkahnya sehalus sutra, membawa aura yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Matanya yang penuh kerinduan menatap lurus ke arah Prabu Siliwangi. Meski berabad-abad telah berlalu, wajahnya tetap memancarkan kecantikan yang tak berubah, seperti malam terakhir mereka berpisah. Prabu Siliwangi terpaku. Seluruh kekuatan dan wibawanya sebagai raja terasa tak berarti di hadapan wanita yang dicintainya. Nyai, suaranya parau, penuh dengan emosi yang sulit diungkapkan. Ia ingin bergerak mendekat, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh beratnya rasa rindu yang memuncak.
Nyai Roro Kidul tersenyum lembut, namun senyumnya mengandung kesedihan yang dalam. "Kanjeng Prabu," ujarnya dengan suara yang selembut angin malam. "Kau memanggilku, dan aku mendengarnya. Aku selalu mendengarmu, meski jarak dunia kita begitu jauh. Nyai, selama ini aku hidup dalam bayang-bayangmu. Aku memanggilmu setiap malam, berharap bisa melihatmu meski hanya sekali lagi," ujar Prabu Siliwangi dengan suara bergetar. "Semesta akhirnya memberiku keberanian untuk memanggilmu malam ini, di bawah langit suci Isra Miraj. Aku tak peduli apa yang akan terjadi, aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku padamu tak pernah pudar." Nyai Roro Kidul menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. "Prabu, aku pun merasakan hal yang sama. Setiap ombak yang menghantam pantai membawa rinduku padamu. Namun, kita tahu bahwa dunia kita tak seharusnya bersatu. Aku adalah penjaga laut, dan kau adalah penguasa daratan. Jika kita bersatu, keseimbangan semesta bisa terganggu." Prabu Siliwangi melangkah mendekat, keberanian perlahan tumbuh dalam hatinya. "Nyai, aku tahu takdir telah memisahkan kita, tapi malam ini aku hanya ingin satu hal, biarkan aku menatapmu, merasakan kehadiranmu, dan mengungkapkan semua yang selama ini kupendam." Nyai Roro Kidul mengangguk, menerima kejujuran Prabu Siliwangi. Dalam keheningan malam yang hanya diisi suara ombak dan angin, mereka berdiri saling berhadapan, tak berkata-kata lagi. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata, membawa cinta, penyesalan, dan kerinduan yang tak berujung. Malam itu, samudera dan daratan bersatu, meski hanya untuk sementara, dalam harmoni yang menyayat hati. Di bawah cahaya bulan yang menyelimuti pantai, Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul saling menatap. Waktu seolah berhenti, hanya suara ombak yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Meski berada di hadapan wanita yang selama ini dirindukannya, Prabu merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. "Nyai," Prabu memulai dengan suara serak, "aku telah mengecewakanmu. Aku membiarkan tanggung jawabku memisahkan kita. Kau tidak seharusnya menanggung rasa sakit ini sendirian." Nyai Roro Kidul tersenyum lemah. "Prabu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Kau adalah raja yang besar, penjaga daratan yang agung. Aku mengerti tugasmu lebih penting dari perasaan kita. Namun, aku juga manusiawi. Aku bertanya pada semesta setiap hari, mengapa cinta kita yang suci ini menjadi korban takdir?" Prabu menggeleng, menundukkan kepala, seolah tidak mampu menatap mata wanita yang ia cintai. "Aku bertanya hal yang sama, Nyai. Kadang aku ingin menyerahkan segalanya, tak peduli pada dunia, hanya demi bisa bersamamu. Tapi aku tahu itu egois. Aku tahu cinta ini tak bisa melebihi tugas kita menjaga keseimbangan dunia." Air mata mengalir di pipi Nyai Roro Kidul, tetapi ia tetap berdiri teguh. "Aku tidak ingin kau menyerahkan apapun, Prabu. Yang kuinginkan hanya satu, kepastian bahwa meski dunia memisahkan kita, cinta kita akan tetap hidup. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan melupakan cinta ini, meski takdir terus menjauhkan kita." Prabu Siliwangi melangkah mendekat, menangkupkan kedua tangan di depan dada, seperti memberikan penghormatan kepada Nyai Roro Kidul. "Aku bersumpah, Nyai, cinta ini takkan pernah mati. Kau adalah separuh jiwaku, dan meski kita dipisahkan oleh dunia, aku akan membawa cintamu dalam setiap langkahku." Nyai Roro Kidul menatap Prabu dengan mata yang penuh haru. "Dan aku akan tetap menjaga laut, membawa namamu dalam setiap ombak yang menghantam daratan. Cinta ini takkan pernah hilang, meski kita tak bisa bersatu." Malam itu, mereka berbicara tentang kenangan, rasa rindu yang tak terungkap, dan mimpi-mimpi yang tak pernah terwujud. Mereka berbagi kejujuran yang selama ini terpendam dalam hati masing-masing. Namun, di balik percakapan itu, keduanya tahu bahwa pertemuan ini hanyalah momen singkat yang diberikan semesta. Saat fajar mulai menyingsing, Nyai Roro Kidul menatap Prabu Siliwangi untuk terakhir kalinya malam itu. "Waktu kita hampir habis, Prabu. Aku harus kembali ke laut, dan kau harus kembali ke daratan. Tapi ingatlah, meski kita terpisah, cinta ini adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar. Sampai saat itu tiba lagi, aku akan selalu menantimu." Prabu Siliwangi hanya bisa mengangguk, matanya memancarkan keengganan untuk berpisah, namun ia tahu tugas besar menanti mereka berdua. Pagi yang dingin mulai menyapa, dan semburat fajar mulai memecah langit kelabu. Nyai Roro Kidul berdiri di atas air, angin laut menggoyangkan rambut panjangnya yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Prabu Siliwangi masih terpaku di batu karang,
menatap wanita yang ia tahu harus segera pergi. Hatinya berat, namun ia sadar bahwa cinta mereka telah diikat oleh batas yang tidak bisa dilanggar. "Prabu," Nyai Roro Kidul memulai, suaranya lembut namun penuh ketegasan, "pertemuan ini adalah hadiah dari semesta. Namun, jangan biarkan rasa rindu ini menjadi belenggu yang melemahkanmu. Kau adalah penjaga daratan, pelindung rakyatmu. Ingatlah bahwa cintamu kepadaku harus menjadi kekuatan, bukan kelemahan." Prabu Siliwangi mengangguk pelan, meski matanya masih dipenuhi haru. "Aku memahami, Nyai. Tapi bagaimana aku bisa hidup tanpa harapan untuk bertemu denganmu lagi? Aku merasa sebagian diriku hilang setiap kali aku memandang ke lautan tanpa dirimu di sana." Nyai Roro Kidul mendekat, menatap dalam ke mata Prabu. "Kanjeng Prabu, cinta kita telah melampaui batas dunia ini. Semesta telah menyatukan kita dalam ikatan yang tak kasat mata. Meskipun jasad kita terpisah, jiwaku akan selalu bersamamu. Jangan pernah lupakan itu." Sebuah ombak besar menggulung di belakang Nyai Roro Kidul, seolah mengisyaratkan bahwa waktunya semakin sempit. Ia mengulurkan tangannya, mengusap lembut wajah Prabu Siliwangi. "Jaga dirimu, Prabu. Jaga rakyatmu. Jika takdir memperbolehkan, kita akan bertemu kembali di kehidupan yang lain." Prabu Siliwangi tidak bisa menahan air mata yang mengalir di wajahnya. Ia menggenggam tangan Nyai dengan erat, seolah-olah mencoba menahan waktu. "Nyai, aku bersumpah, aku akan menunggu hari itu tiba, entah kapan dan di mana. Cinta ini adalah bagian dari hidupku, dan aku akan menjaganya sampai nafasku yang terakhir." Dengan penuh rasa haru, Nyai Roro Kidul tersenyum untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, Prabu," katanya lembut, sebelum tubuhnya perlahan menyatu dengan ombak besar yang mengelilinginya. Cahaya hijau zamrud yang menyertainya mulai memudar, meninggalkan laut yang kembali tenang, seolah pertemuan itu hanya mimpi semata. Prabu Siliwangi berdiri di atas batu karang, membiarkan angin pagi menyapu tubuhnya. Ia memejamkan mata, menghirup aroma melati yang tersisa di udara. Dalam keheningan yang menyakitkan, ia tahu bahwa pertemuan singkat itu telah memberinya kekuatan baru untuk melanjutkan hidupnya sebagai raja. Namun, di sudut hatinya, ia tetap menyimpan janji untuk kembali bertemu dengan cinta sejatinya, suatu hari nanti, saat semesta kembali mempertemukan mereka. Setelah kepergian Nyai Roro Kidul, Prabu Siliwangi tetap berdiri di atas batu karang, seolah tak ingin meninggalkan tempat itu. Pikirannya melayang-layang di antara kenangan, janji, dan realita yang harus ia hadapi. Angin laut yang menerpa wajahnya seakan menyampaikan pesan terakhir dari Nyai, mengingatkannya bahwa cinta mereka adalah bagian dari harmoni semesta. Prabu Siliwangi akhirnya melangkah turun dari batu karang dengan hati yang berat. Para pengawalnya yang setia menunggunya dari kejauhan, tak berani mengajukan pertanyaan apapun. Mereka hanya bisa melihat sosok sang raja yang tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah beban yang dipikulnya baru saja bertambah. Namun di balik raut wajahnya yang lelah, ada ketenangan baru, seperti api kecil yang menyala di tengah kegelapan. Ketika perjalanan kembali ke Pajajaran dimulai, Prabu Siliwangi menyadari sesuatu. Setiap langkahnya di daratan, setiap hembusan angin, setiap kicauan burung, semua terasa berbeda. Alam seolah berbicara kepadanya, menyampaikan pesan-pesan tersembunyi dari lautan. Ia yakin bahwa Nyai Roro Kidul ada di setiap sudut alam ini, hadir tanpa terlihat, melindungi dan mencintainya dari kejauhan. Setibanya di Pajajaran, Prabu segera memerintahkan para empu dan penasihatnya untuk membangun sebuah tempat pemujaan di tepi pantai selatan. "Ini bukan hanya untukku," katanya dengan tegas, "tapi untuk menjaga hubungan antara daratan dan lautan, antara kita dan para penjaga alam." Tempat itu dirancang sebagai simbol harmoni antara dua dunia yang berbeda, serta sebagai bukti cinta abadi antara Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul. Hari-hari berlalu, dan Prabu kembali memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Namun, ada satu kebiasaan baru yang mulai ia lakukan. Setiap malam purnama, ia menyepi, berjalan sendirian ke sebuah tempat di tepi kerajaan, menghadap ke arah selatan. Di sana, ia memejamkan mata dan mengirimkan doa kepada Nyai Roro Kidul, berharap angin malam akan membawa pesan cintanya ke laut. Di Samudra Hindia, Nyai Roro Kidul merasakan setiap doa itu. Dalam istananya yang megah, ia sering terdiam di balkon, menatap ke arah daratan. Ia tahu bahwa meski mereka terpisah, cinta Prabu tetap hidup, memancar seperti bintang yang tak pernah padam. Dan meskipun ia tak bisa membalas panggilannya secara langsung,
ia selalu mengirimkan ombak lembut ke pantai, sebagai balasan atas kerinduan Prabu. Waktu terus berlalu, dan Prabu Siliwangi semakin tua. Di usia senjanya, ia mulai merasakan bahwa akhir hidupnya semakin dekat. Namun, ia tidak takut. Sebaliknya, ia merasa bahwa semesta sedang mempersiapkannya untuk bertemu kembali dengan Nyai, di dunia yang berbeda. Sebelum wafat, ia berpesan kepada rakyatnya agar menjaga hubungan dengan Nyai Roro Kidul, memastikan keseimbangan antara daratan dan lautan tetap terjaga. Ketika akhirnya Prabu Siliwangi menutup mata untuk terakhir kalinya, angin laut bertiup kencang, membawa aroma melati ke seluruh Pajajaran. Rakyat yang berduka merasa bahwa itu adalah tanda perpisahan, sekaligus awal dari perjalanan baru bagi sang raja. Di pantai selatan, ombak besar menghantam karang dengan irama yang menenangkan, seolah menyambut kembalinya cinta yang telah lama ditunggu. Hari pemakaman Prabu Siliwangi menjadi momen paling menggetarkan di Pajajaran. Ribuan rakyat berkumpul di istana, membawa bunga melati sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun, tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, ketika sang raja menghembuskan napas terakhirnya, sebuah kejadian gaib terjadi di tepi pantai selatan. Ombak besar tiba-tiba menggulung, membawa aroma melati yang menyelimuti seluruh garis pantai, seolah alam turut merayakan akhir dari perjalanan seorang Raja Agung. Nyai Roro Kidul berdiri di balkon istananya di dasar laut, memandang ke arah daratan. Ia telah merasakan perpisahan itu jauh sebelum kabar sampai ke telinganya. "Prabu," bisiknya pelan, "kau telah kembali ke semesta. Kini, tidak ada lagi yang memisahkan kita." Air mata jatuh dari matanya, mengalir ke lautan, menjadi bagian dari samudra yang tak bertepi. Pada malam hari setelah pemakaman, rakyat Pajajaran dikejutkan oleh fenomena luar biasa. Cahaya hijau zamrud yang lembut memancar dari pantai selatan, menerangi langit malam. Mereka percaya bahwa itu adalah tanda pertemuan antara roh Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul. Sebagian rakyat menganggapnya sebagai berkah, sementara yang lain merasa bahwa cinta mereka yang abadi telah menjadi bagian dari takdir alam. Di dimensi gaib, Prabu Siliwangi berjalan di atas pasir emas pantai yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Langit di sekelilingnya dipenuhi bintang, dan suara ombak terdengar lembut seperti nyanyian surgawi. Di kejauhan, ia melihat sosok yang telah lama dirindukannya, Nyai Roro Kidul, berdiri anggun dengan balutan kain hijau berkilauan, seperti malam pertama mereka bertemu. Prabu Siliwangi mempercepat langkahnya, mendekati wanita yang telah menjadi separuh jiwanya. "Nyai," ujarnya dengan suara bergetar, "akhirnya, aku di sini. Tidak ada lagi yang memisahkan kita." Nyai Roro Kidul tersenyum, matanya berbinar penuh cinta. "Prabu, semesta akhirnya mengizinkan kita bersatu. Semua penantian ini terbayar. Kini, kita adalah bagian dari harmoni yang lebih besar." Keduanya saling mendekap, tanpa kata-kata, membiarkan keheningan membawa mereka pada keabadian. Di dimensi itu, waktu tak lagi menjadi penghalang. Mereka tidak lagi menjadi Raja Daratan dan Ratu Laut, melainkan dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Namun, cinta mereka yang abadi meninggalkan jejak di dunia fana. Di pantai selatan, ombak terus menghantam daratan dengan ritme lembut, membawa aroma melati yang tak pernah hilang. Masyarakat Pajajaran menjaga tempat pemujaan yang didirikan Prabu Siliwangi, percaya bahwa itu adalah jembatan spiritual antara daratan dan lautan, antara manusia dan alam. Legenda tentang cinta Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka yang mengunjungi pantai selatan sering merasa damai, seolah-olah pasangan abadi itu masih menjaga keseimbangan dunia. Meski tak terlihat, cinta mereka menjadi bagian dari semesta, seperti angin yang tak berwujud, namun selalu ada. Bertahun-tahun setelah pertemuan terakhir antara Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul, nama mereka masih sering disebut di setiap sudut Pajajaran. Legenda tentang cinta mereka yang abadi terus hidup, menyatu dengan kisah rakyat yang terdalam. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, penduduk desa di sekitar pantai selatan akan berkumpul di sekitar api unggun, menyanyikan lagu-lagu pengiring jiwa-jiwa yang tak terlihat, dan berharap bahwa kisah itu tetap hidup dalam ingatan. Namun, meskipun legenda tetap hidup, rasa kehilangan itu tak pernah hilang dari hati sebagian besar rakyat. Mereka percaya bahwa di malam-malam sunyi, jika mereka benar-benar mendengarkan, mereka bisa merasakan kehadiran Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul, dua sosok yang kini abadi dalam semesta, tetapi tetap berkelana antara dunia manusia dan dunia gaib.
Di tengah ketenangan itu, seorang anak muda bernama Raden Arya, keturunan langsung dari keluarga kerajaan, sering merasa gelisah. Setiap malam, ia merasa sesuatu yang menarik dirinya menuju tepi pantai selatan, meski ia tak pernah mengerti apa yang dirasakannya. Raden Arya sering bermimpi bertemu dengan sosok pria berwibawa dan wanita cantik yang selalu mengingatkan dirinya pada cerita yang didengarnya sejak kecil. Tentu saja, ia tak pernah bisa menebak bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya. Pada suatu malam yang penuh dengan kabut tipis, Raden Arya memutuskan untuk berjalan menuju pantai. Langkahnya terasa berat, tetapi dorongan untuk pergi semakin kuat. Saat ia sampai di bibir pantai, ombak besar datang menghempas dengan irama yang aneh, seolah menyapa kedatangannya. Di tengah kabut, ia melihat sepasang mata yang memancarkan cahaya lembut. Sosok itu, meski tidak berbicara, membuat hatinya berdegup kencang, seolah ada hubungan yang dalam antara mereka. Tidak salah lagi, bisik Raden Arya kepada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa kisah legendaris itu adalah bagian dari dirinya, bahwa cinta abadi antara Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul bukan hanya sebuah cerita, tetapi sebuah takdir yang membawanya kembali ke pantai ini. Apakah aku telah dipilih untuk melanjutkan jalan mereka? Pikirnya, suara ombak yang berirama, melantunkan melodi yang membawa rasa damai dalam hatinya, seolah mengonfirmasi pertanyaan itu. Tiba-tiba, cahaya hijau yang lembut mulai menyelimuti pantai, dan di hadapannya muncul sosok yang begitu anggun, Nyai Roro Kidul. Ia tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, matanya mencerminkan cinta yang tak pernah pudar. "Anakku, kau akhirnya datang," katanya dengan suara yang seakan berasal dari kedalaman samudra. "Takdir telah membawamu kembali. Kamu adalah bagian dari kisah ini, bagian dari cinta yang tak akan pernah mati." Raden Arya terdiam, perasaannya bercampur aduk antara takjub dan terharu. Aku merasakannya, Nyai," jawabnya dengan suara pelan. "Aku merasakan cinta itu. Apakah aku dapat melanjutkan tugas yang pernah ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi?" Nyai Roro Kidul mengangguk dengan lembut, menyampaikan jawaban yang sudah lama ditunggu. "Kau adalah penerus yang sejati, anakku. Tugasmu adalah menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan, antara manusia dan alam. Seperti Prabu, kamu harus menjaga keharmonisan dunia ini, meski tak selalu mudah." Kemudian, dengan gerakan yang anggun, Nyai Roro Kidul menghilang, menyatu kembali dengan laut yang tak bertepi. Tetapi, sebelum ia menghilang sepenuhnya, suara lembutnya terdengar di udara, "Cinta ini tak pernah mati, anakku. Ia akan selalu ada, tak tergoyahkan." Dengan hati yang penuh rasa haru, Raden Arya menatap lautan yang tenang. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, dan bahwa takdirnya telah menjadi bagian dari kisah yang lebih agung. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga keseimbangan yang telah diperjuangkan oleh leluhurnya. Di malam yang sunyi itu, saat angin laut berbisik lembut, ia merasakan bahwa cinta Prabu Siliwangi dan Nyai Roro Kidul akan selalu menjadi bagian dari dirinya, seperti jejak yang tak pernah pudar di dalam hati semesta. Waktu terus berjalan, dan Raden Arya tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana. Rakyat Pajajaran melihat perubahan besar dalam dirinya, ia lebih cerdas, lebih penuh semangat, dan tak pernah melupakan ajaran dari leluhurnya. Setiap malam, setelah tugasnya selesai, ia selalu menyepi di tepi pantai selatan, menghadap laut yang luas. Di sana, ia merasakan kedekatan dengan leluhur dan Nyai Roro Kidul. Seakan, semesta memberikan petunjuk-petunjuk kecil tentang tugas besar yang harus ia emban. Pada suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, Raden Arya duduk termenung di pantai, menatap gelombang laut yang berdebur lembut. Tiba-tiba, angin laut datang dengan kekuatan yang lebih besar, berputar di sekelilingnya. Sebuah suara lembut terdengar, seakan datang dari kedalaman lautan yang jauh. "Raden Arya, anakku, kau telah melangkah jauh di jalan takdirmu. Tetapi ada ujian baru yang menantimu. Ujian yang tidak akan mudah." Raden Arya mengangkat wajahnya, mencoba memahami suara itu, yang kini semakin jelas terdengar. Ia tahu itu adalah suara Nyai Roro Kidul, tetapi kali ini, suaranya terdengar lebih dalam, lebih penuh rahasia. "Apa yang harus aku hadapi, Nyai? Apa yang sedang terjadi?" tanyanya, suara penuh ketegasan. Ujian terbesar datang ketika manusia merasa sudah cukup. Ketika mereka merasa telah menemukan keseimbangan, dunia akan menguji mereka dengan cara yang tak terduga, jawab Nyai Roro Kidul. "Kamu harus siap menghadapi bahaya yang mengancam,
baik dari luar maupun dari dalam hatimu sendiri. Raden Arya merasakan ketegangan di dadanya. Apa maksudmu, Nyai? Apakah aku harus kembali berjuang untuk menjaga keseimbangan ini? Suara Raden Arya bergetar, merasakan beban yang datang bersama kata-kata itu. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir, tetapi kali ini, ia harus melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pada malam yang penuh kecemasan itu, Nyai Roro Kidul muncul di hadapannya. Wajahnya tenang, meskipun ada rona kekhawatiran di matanya. Ada kekuatan yang semakin menguat di daratan, Raden Arya. Sebuah ancaman yang akan mencoba merusak kedamaian yang telah kita jaga. Kau harus berani menghadapi kekuatan itu, meskipun itu akan membuatmu terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab. Raden Arya mengangguk perlahan, merasakan kedalaman tanggung jawab yang kini terbeban di pundaknya. Aku akan melakukannya, Nyai. Aku tak akan mundur dari tugas ini. Cinta yang aku miliki untuk Prabu Siliwangi dan untukmu, adalah cahaya yang akan memandu jalanku. Ia berdiri, menatap lautan yang kini terasa lebih luas dari sebelumnya. Angin malam menyapu wajahnya, mengingatkannya pada janji yang telah dibuat sejak lama. Dengan tekad baru yang mengalir dalam darahnya, ia siap untuk menghadapi tantangan besar yang menunggu di hadapan. Raden Arya berdiri tegak di hadapan keraton, matanya menatap horizon yang kelabu. Ia tahu bahwa ancaman yang telah diperingatkan oleh Nyai Roro Kidul kini semakin mendekat. Di tengah kedamaian yang tampak, ada kekuatan gelap yang mulai merayap ke dalam kerajaan. Semakin banyak laporan tentang para pengkhianat yang berusaha merusak keseimbangan antara daratan dan lautan. Mereka yang tidak percaya pada kekuatan semesta mulai muncul, bersekutu dengan entitas yang jauh lebih kelam. Anakku, suara Nyai Roro Kidul kembali hadir di dalam hati Raden Arya. Kekuatan yang datang ini berasal dari hati yang penuh kebencian. Mereka yang ingin memisahkan daratan dari lautan, kehidupan dari kematian, mereka tidak akan berhenti sebelum mereka menghancurkan segala yang telah kau perjuangkan. Raden Arya merasakan gelombang kecemasan yang menguasai dirinya. Namun, ia tidak boleh gentar. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa ia adalah penerus yang sejati. Dari Prabu Siliwangi, aku tidak akan membiarkan mereka merusak apa yang telah dijaga oleh leluhur kami, tegasnya dalam hati. Kekuatan ini tidak akan menghancurkan kami. Pada malam yang kelam, saat langit menutupi bintang-bintang, Raden Arya pergi ke tepi pantai selatan, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Nyai Roro Kidul. Ia merasakan ketegangan dalam udara, seolah-olah dunia sedang menahan napas. Ombak yang biasanya lembut kini berdebur keras, dan angin yang datang begitu tajam. Semua tanda-tanda alam menunjukkan bahwa ujian yang akan datang semakin dekat. Ketika ia tiba di pantai, sebuah cahaya hijau kembali muncul, lebih terang dan lebih besar dari sebelumnya. Nyai Roro Kidul muncul di hadapannya, wajahnya penuh ketegasan dan kecemasan. Raden Arya, katanya dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, kekuatan yang datang ini bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman bagi hati dan jiwamu. Kau akan dihadapkan pada pilihan yang sulit, pilihan yang bisa mengguncang dasar-dasar keyakinanmu. Raden Arya menatap Nyai Roro Kidul, matanya penuh determinasi. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Aku tidak takut, aku akan melawan mereka dengan segala kekuatan yang aku miliki. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kekosongan yang mengerikan. Apakah ia siap untuk menghadapi pilihan yang akan datang? Nyai Roro Kidul memandangnya dengan penuh kasih, tetapi juga dengan keprihatinan yang mendalam. Anakku, ingatlah bahwa jalan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik. Ini adalah ujian untuk hati dan jiwamu. Kamu harus menemukan keseimbangan dalam dirimu sendiri, antara cinta untuk tanah airmu dan cinta untuk semesta yang lebih besar. Jika kamu memilih salah, kamu bisa kehilangan lebih dari sekadar kehidupanmu. Sebelum Raden Arya dapat berbicara, Nyai Roro Kidul menghilang ke dalam lautan, meninggalkan angin yang menggulung dan ombak yang semakin besar. Raden Arya hanya bisa berdiri, menatap ombak yang terus menghantam pantai dengan kekuatan yang semakin ganas. Ia tahu, ujian sejati baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan sisi gelap dari dirinya sendiri. Pagi itu, udara di Pajajaran terasa berat, seperti mendung yang tak kunjung pecah.